Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini saya Nada Syadaratna Duita bersama teman-teman saya dari kelompok 5, yaitu ada saya Altara Nandita. Saya Barfauzi Ismail. Selama 7 menit ke depan kami akan membahas bagaimana sih urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Oke, langsung saja ya. Sebelum membahas lebih lanjut, pertama-tama mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya ketahanan nasional itu? Ya, berbicara mengenai ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu apa sih? Ketahanan nasional itu dapat dijabarkan menjadi 3 pengertian. Yang nomor 1, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai konsep strategi. Tapi secara umumnya ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia untuk menahan atau menampung serangan dari luar maupun dari dalam, yang di situ termasuk menghambat kondisi negara Indonesia itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, jadi menurut pendapat Mas Alta, jika melihat realita yang ada berdasarkan konsep pengertian tersebut, seberapa perlukah ketahanan nasional dibutuhkan di Indonesia itu? Ya, jadi itu tentu sangat diperlukan, yaitu guna menanggulangi segala bentuk dan ancaman-ancaman yang ada. Sebagai doktrin nasional, ketahanan nasional itu merupakan cara terbaik yang ada, ya, guna mengimplementasikan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Seperti itu kurang lebih. Dengan menggunakan konsep ajaran Astagatra, yaitu sebagai landasan. Astagatra terdiri dari Pancagatra dan Trigatra, yaitu Astagatra sendiri merupakan perangkat hubungan-hubungan manusia dengan budaya. Nah, jadi begitu pentingnya ketahanan nasional untuk bangsa Indonesia. Selain itu ada juga nih pentingnya bela negara bagi Indonesia, karena ketahanan belum cukup untuk membangun kolektif kebangsaan itu sendiri. Untuk para narasumber, bisa tolong sedikit jelaskan bagaimana bela negara untuk ketahanan nasional itu sendiri? Ya, kesadaran bela negara itu umumnya dilandasi dengan rasa cinta tanah air. Ya, karena apa? Karena rasa cinta itu membuat orang tersebut terfokus untuk memajukan apa yang difokuskan oleh orang tersebut. Dan rasa cinta tanah air begitu juga orang tersebut jika sudah dilandasi rasa cinta tanah air akan membuat orang tersebut akan melakukan yang terbaik bagi negara dan bangsa itu sendiri. Jadi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara, semua warga negara, ya, itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembinaan negara. Seperti itu. Bisa kita lihat di sini antara bela negara dan ketahanan Indonesia atau bangsa itu saling berhubungan. Dan apabila kita sadar akan kepentingannya ketahanan Indonesia itu atau bangsa itu sendiri, pasti ketahanan Indonesia itu akan terwujud. Tetapi saat ini masih banyak loh ancaman-ancaman potensial yang mengancam keberlangsungan hidup bernegara. Karena semakin maju negara, maka semakin besar pula, semakin banyak pula ancaman yang akan dihadapi. Seperti apa sih ancaman-ancaman itu sendiri? Di era globalisasi tentunya semakin banyak ya ancaman-ancaman yang mengancam bangsa negara. Seperti halnya ancaman dalam hal segi keamanan, hukum, sosial, dan budaya. Belum lagi berkembang pesatnya teknologi informasi dan kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pentingnya pertahanan nasional dan pentingnya bela negara.
yang bisa dilakukan dari hal sekecil apapun yang dapat mempengaruhi besar pertahanan nasional dan bela negara itu sendiri. Pada aspek sosial sendiri itu mengarah kepada kehidupan liberal yang dimana itu menekankan aspek individualisme yang berakibat kepada era globalisasi dan masih banyak lagi. Lantas dalam hal pendidikan pasti masih banyak dong ancaman-ancaman yang terjadi seperti kurangnya moral, anti kebangsaan. Lalu bagaimana menurut kalian tentang dinamika pendidikan dalam bangsa Indonesia ini? Tentunya kita akan mengadakan, tentunya perlu diadakan untuk meningkatkan kualitas siswa dan meningkatkan dan merevisi kurikulum agar siswa itu dapat meningkat kemoralannya, dapat menyesuaikan apa yang harus dilakukan dalam era globalisasi sekarang. Tapi kita tidak mengurangi atau mengubah jati diri dari bangsa kita sendiri. Jadi kita hanya merevisi atau mengubah moral dan kualitas dan kuantitas siswa itu sendiri, tapi tidak dengan warga dan tapi tidak dengan negara itu sendiri, seperti itu. Dari banyaknya ancaman yang terjadi, kita kan pasti harus menghadapinya dong. Ya. Menurut kalian gimana sih cara menghadapi ancaman-ancaman itu? Bagi warga negara Indonesia, pembelaan negara itu dilandasi oleh cintanya tanah air. Ya. Contohnya itu seperti yang pertama menghayati dan menjalankan ilmu PKN yang dipelajari. Terus yang kedua melaksanakan upacara bendera. Ya. Terus yang ketiga menjalankan profesi yang ada dan menjalankan profesi sebagai masyarakat. Dan yang terakhir itu melestarikan budaya-budaya Indonesia dan menjalankan nilai-nilai terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu. Jadi kesimpulan pada podcast hari ini, ketahanan nasional itu merupakan kondisi untuk mewujudkan dinamika bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kekuatan dan dalam rangka untuk menghadapi ancaman dalam suatu negara untuk mewujudkan kolektif kebangsaan. Itu sendiri, oke? Jadi itu dari pendapat tamu-tamu kita yang hadir di sini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengisi acara podcast hari ini. Sama-sama ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini saya sampai